Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah sahabat cendekia muda, pada pagi hari ini Allah telah memberikan kesempatan kepada kita bisa hadir di majelis online ini. Semoga Allah berikan kemudahan dan semoga Allah berikan kemudahan untuk kita juga dalam menuntut ilmu ini. Insyaallah pembahasan hari ini adalah hadis keempat, hadis ke-40. Baik, kita mulai dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sahabat cendekia muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini di pertemuan keempat kajian hadis arba'in kita bisa berkumpul kembali walaupun masih melalui dunia maya. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya segera berakhir, dan kita doakan semoga kita yang terpapar pandemi COVID-19 Allah berikan kesehatan kembali dan Allah berikan kekuatan dan menerima musibah ini, dan semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga prokes, protokol kesehatan secara maksimal, dan kita ikhtiar juga selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dengan informasi-informasi yang selalu berlebihan kaitan dengan pandemi ini melupakan Allah Subhanahu wa taala, melupakan tawakal kita kepada Allah, melupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu melakukan dua hal tersebut. Kita lakukan prokes dengan ketat, dan kita pun selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak yang hormat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pagi hari ini kita akan membahas hadis keempat. Di hari ini insyaallah kita akan membahas tentang hadis keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Penulis buku ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyampaikan al-hadisu ar-rabi'u, hadis keempat. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoi, beliau berkata, Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini seorang imam yang luas ilmunya, al-imamul hibr. Beliau juga ahli fikih umat ini, faqihul ummah. Kemudian beliau meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cukup banyak, dan beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun. Abdullah bin Mas'ud ini termasuk as-sabiqun al-awwalun, sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam. Termasuk juga beliau adalah termasuk ulama yang mulia. Beliau mengikuti peperangan bersama Nabi SAW. Perang pertama yang beliau ikuti adalah perang Badar. Kemudian beliau juga hijrah 2 kali ke Habasyah dan ke kota Madinah. Termasuk beliau yang mendapatkan harta rampasan perang di dalam perang Yarmuk. Dan beliau adalah orang yang sangat memiliki akhlak yang baik dan banyak meriwayatkan ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimahullah, Abdullah bin Mas'ud ini memang kalau secara fisik beliau adalah orang yang kurus, kurus. Kemudian juga beliau adalah tidak gemuk. Dan disebutkan, kata Qais bin Hazim menceritakan bahwa Abdullah bin Mas'ud seorang yang tipis dagingnya, atau dalam bahasa sederhana kita kurus. Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bahwa Abdullah bin Mas'ud adalah seorang yang kurus dan kulitnya sawo matang yang gelap, dan beliau tidak merubah ubannya atau tidak mewarnainya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini wafat di kota Madinah tahun 32 Hijriah, dan beliau dimakamkan di pemakaman Baqi. Adapun tentang keluasan ilmu, beliau ini termasuk ahli tafsir. Sehingga tergambar, diriwayatkan bahwa demi Allah, kata beliau, tidak ada satu ayat yang diturunkan melainkan akulah yang paling tahu tentang siapa ayat itu diturunkan,
kepada siapa ayat itu diturunkan, kemudian di mana ayat tersebut diturunkan. Seandainya aku tahu ada orang lain yang lebih tahu dariku, maka aku akan datangi dia. Ini salah satu pelajaran bagaimana semangat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk belajar, dan belajar. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Kemudian, haddatsana Rasulullah SAW, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, telah bercerita kepada kami Rasulullah SAW. Wa huwa as-sadiqul masduq. Dan Rasulullah SAW itu adalah as-sadiq al-masduq. Apakah yang dimaksud dengan as-sadiqul masduq? As-sadiqul masduq itu adalah as-sadiq, maknanya adalah al-mukhbiru bil haq, pembawa berita yang benar. Sedangkan al-masduq alladzi saddaqahu Allah wa'dahu, orang yang janjinya telah dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasul adalah orang yang membawa berita yang pasti kebenarannya. Dan berita kebenaran itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id, ketika beliau mensyarah hadis ini, kata beliau, wa huwa as-sadiqul masduq, ai Rasul itu adalah as-sadiq al-masduq. Ai, kata beliau, as-sadiq fi qawlihi, beliau ini adalah orang yang benar dalam ucapannya, al-masduqu fi ma ya'tihi minal wahyil karim. Sedangkan yang dibenarkan pada apa-apa yang datang kepadanya berupa wahyu yang mulia. Sehingga kata Syekh Abdurrahman Al-Mubarakfuri ketika menjelaskan as-sadiqul masduq, apa kata beliau? As-sadiq al-masduq, kata beliau, adalah as-sadiqu fi jami'i af'alihi. Beliau ini adalah orang yang benar pada semua perilakunya. Bahkan sampai sebelum beliau diangkat jadi nabi, beliau ini adalah orang yang benar, orang yang jujur. Ya. Sampai disebutkan bahwa ketika beliau sebelum jadi nabi, beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Ini adalah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian al-masduq fi jami'i ma atahu Allahu minal wahyi. Al-masduq maksudnya adalah pada semua apa yang dibawanya berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kalau kita berbicara tentang as-sadiqul masduq. Rasul adalah orang yang benar dan orang yang dibenarkan. Dalam segala ucapannya pasti benar, tidak berbohong, dan beliau adalah pasti untuk mendukung itu dibenarkan oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh adalah dalam perang Ahzab. Kata Allah, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Ketika orang-orang beriman ketika itu melihat pasukan yang bergelombol, pasukan golongan-golongan pasukan yang akan menyerang kota Madinah ketika itu. Ya. Kemudian apa? Qalu, para sahabat mengatakan, hadza ma wa'adana Allah wa rasul. Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Kemudian apa? Wa sadaqallahu wa rasuluh. Dan benarlah Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanu wa taslima. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kalau kita berbicara tentang as-sadiqul masduq. Ya. Kemudian kata Rasul, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah summa yakunu 'alaqatan misla dzalik. Sesungguhnya tiap kalian dikumpulkan ciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah, air mani yang kental. Kemudian menjadi alaqah, segumpal darah selama itu juga. Ini kata Rasulullah SAW. Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id beliau mengatakan, annal mani yaqau fir rahim. Kata beliau, maksudnya adalah air mani yang memancar ke dalam rahim seorang perempuan. Kemudian Allah pertemukan ya, air mani tersebut di dalam rahim perempuan selama 40 hari. Selama 40 hari. Sehingga kata Abdullah bin Mas'ud, inna nutfah idza waqa'at fir rahim. Sesungguhnya air mani dari seorang laki-laki ketika air mani tersebut ketika air mani tersebut, kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya nutfah memancar ke dalam rahim, bila Allah menghendaki air mani tersebut akan menjadi makhluk, akan menjadi manusia, maka nutfah tersebut mengalir pada seluruh pembuluh darah perempuan sampai kepada kuku dan rambut kepalanya. Kemudian tinggal di situ 40 hari, lalu berubah menjadi darah yang tinggal dalam rahim. Itulah yang yang disebutkan Allah yujma'u khalquhu. Allah mengumpulkan. Nah, 40 hari pertama nutfah. Kemudian 40 hari kedua alaqah, segumpal darah. Yang alaqah ini adalah, alaqah itu kan artinya menempel. Jadi menggantung seperti ini. Ini adalah kalau kita berbicara tentang bab ini. Alaqah.
Kemudian summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian menjadi mudghah, segumpal daging selama 40 hari juga. 40 hari pertama nutfah, 40 hari kedua adalah alaqah, kemudian 40 hari ketiga adalah mudghah. Maksud mudghah adalah qit'atul lahmin, sepotong daging. Misla dzalika, seperti itu juga. Ini kata Rasulullah. Kemudian summa yursalu ilaihil malak. Kemudian setelah 40 pertama, 40 kedua, 40 ketiga, artinya 4 bulan, maka summa yursalu ilaihil malak. Kemudian diutuslah kepada janin yang ada dalam perut ibu tersebut seorang malaikat. Yakni al-malakul muwakkalu birrahim. Yaitu seorang malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala khusus ya, untuk mengurus rahim. Jadi subhanallah, malaikat dengan berbagai macam tugasnya banyak. Salah satunya ada malaikat yang memang ditugaskan untuk menjaga rahim. Ini kalau kita berbicara tentang itu. Makanya kata Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, dhahiruhu anna irsalahu yakunu ba'da mi'ata wa ishrina yawman. Menurut zahir hadis ini, bahwa Allah mengutus malaikat setelah kandungan itu ya, setelah kandungan itu selama 120 hari. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kaitan dengan bab ini. Kemudian kemudian di 40 hari inilah Allah Subhanahu Wa Taala meniupkan ruh. Ya. Kata Imam Nawawi, li'anna nafsuhu la yakunu illa ba'da tamami suratihi. Kenapa setelah 120 hari? Karena kata Imam Nawawi tidak mungkin kan tiup. Ya. Ruh itu ditiup melainkan setelah sempurna bentuknya. Wattafaqal ulama, dan para ulama sepakat ala anna nafkhur ruh la yakunu illa ba'da arba'ati ashhur. Para ulama sepakat bahwa ruh ditiupkan di janin seorang yang ada dalam perut ibunya itu kecuali setelah 4 bulan ataupun setelah 120 hari. Ini kata para ulama kaitan dengan bab ini. Baik, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan hadis ini ya, para ulama menyebutkan beberapa persoalan fikih ya, kaitan dengan jika janin sudah usia 4 bulan di dalam kandungan dan sebelum 4 bulan di dalam kandungan. Jadi ada beberapa masalah fikih. Pertama adalah hukum aborsi. Ya. Kata para ulama, aborsi aborsi itu jelas kalau tanpa landasan syar'i, tanpa ada udzur yang dibolehkan oleh medis, tentu ini adalah diharamkan. Tentu ini adalah dilarang. Tetapi bagaimana jika memang aborsinya ada kepentingan medis? Contoh, ketika bayi terus-menerus dalam kandungan, nanti akan membahayakan buat ibunya. Nah, ini kan mungkin saja secara medis. Bagaimana jika kondisi seperti ini? Nah, makanya para ulama mengatakan, aborsi jika kandungan sudah 4 bulan ke atas, artinya setelah nafkhur ruh, ditiupkan ruh, maka para ulama sepakat tidak boleh yang namanya aborsi tersebut. Tidak boleh. Kenapa? Karena berarti dia telah membunuh janin. Dia telah membunuh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam Al-Quran, janganlah kamu membunuh anak kamu karena kamu khawatir miskin. Kami nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami loh yang akan memberikan makan kepada mereka, dan kami juga yang akan memberikan makan kepada kalian. Karena ini termasuk pembunuhan. Makanya kata Syekh Wahbah Zuhaili, ittafaqal ulama ala tahrimil ijhaz. Para ulama sepakat haramnya aborsi ya, duna udrin, tanpa udzur, ba'da syahrir rabi, setelah kandungan 4 bulan. Artinya setelah nafkhur ruh, setelah ditiupkan ruh, maka dilarang kita untuk melakukan aborsi tersebut. Ya. Disebutkan di dalam Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ensiklopedia fikih yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Kuwait, disebutkan wala yu'lamu khilafu bainal fuqaha. Para fuqaha tidak ada perbedaan. Artinya sepakat bahwa diharamkannya kita melakukan aborsi ini jika tanpa ada udzur. Nah, bagaimana jika ada udzur? Jika ada kepentingan, jika memang ada kepentingan kaitan dengan aborsi ini? Ya, contoh karena si janinnya itu akan membahayakan bagi ibu dan lain sebagainya, maka para ulama berbeda pendapat memang ketika ini. Sebagian mengatakan tidak dibolehkan yang melakukan aborsi ini. Ya. Kenapa? Karena ya kata beliau, walau kana hayyan la yajuzu taqti'uhu. Seandainya janin itu hidup maka tidak boleh menggugurkannya. Li'anna mautal
karena wafatnya seorang ibu, kemungkinan mauhumun itu kan belum jelas. Artinya kan kata dokter, kalau ini janin dibiarkan khawatir meninggal dunia, itu saja. Masih mauhum, masih ragu-ragu, masih belum jelas, kemungkinan saja. Sehingga karena sama-sama kemungkinan, maka sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Tapi sebagian lagi mengatakan boleh-boleh saja melakukan aborsi jika memang diperlukan dari sisi medis. Sekali lagi ini adalah jika ada kepentingan. Bagaimana jika aborsi kandungan di bawah 4 bulan? Tadi kalau aborsi di atas 4 bulan jelas tidak dibolehkan kalau tanpa udzur. Kalau ada udzur memang ada khilaf antar ulama. Nah, jika memang aborsi dilakukan di bawah 4 bulan, maka disebutkan pendapat yang paling kuat wallahu a'lam adalah tentu dilarang kaitan dengan bab ini, yaitu dilarang melakukan aborsi ya, di bawah 4 bulan walaupun tanpa ada udzur syar'i ataupun kalau tanpa ada udzur syar'i. Tentu kalau ada udzur syar'i tidak jadi masalah. Sekali lagi adalah yang paling kuat wallahu a'lam adalah kaitan dengan bab ini adalah untuk aborsi di bawah 4 bulan walaupun tanpa udzur, tentu ini adalah ada perbedaan di antara para ulama, tapi yang paling kuat adalah tidak dibolehkan. Apalagi ini adalah merupakan pandangan yang lebih tepat dan hati-hati. Apalagi di tengah pergaulan bebas seperti saat ini. Sehingga pendapat ini dapat dijadikan preventif, pencegahan dan membendung angka aborsi yang dilakukan manusia yang tidak bertanggung jawab. Adapun jika menggunakan pendapat yang membolehkan, maka akan membawa dampak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Tapi Bapak Ibu rahmatullah, ini yang pertama. Jadi bagaimana tentang hukum aborsi? Yang kedua adalah yang disampaikan oleh para ulama juga kaitan dengan ini. Yang kedua adalah bagaimana tentang nifas. Bagi wanita yang keguguran, apakah termasuk nifas atau tidak? Ya, para ulama mengatakan nifas itu adalah adam al-kharij min qibalil mar'ah bisababil wiladah. Darah yang keluar dari perempuan karena melahirkan, itu namanya nifas. Jadi nifas itu adalah darah yang keluar dari seorang perempuan disebabkan karena melahirkan. Nah, ini bagaimana kaitan dengan nifas ini? Maka para ulama mengatakan jika seorang perempuan itu melahirkan seorang anak, keguguran, jika kandungan di atas 4 bulan, maka itu para ulama sepakat itu termasuk nifas. Tapi jika memang di bawah 4 bulan, maka para ulama mengatakan itu bukan termasuk nifas. Itu adalah seperti darah istihadah saja. Jika di bawah 4 bulan. Kemudian berikutnya adalah bagaimana jika janin yang keluar itu, jika keguguran, apakah janinnya harus disolatkan atau tidak? Maka para ulama menjelaskan, jika si ibu tersebut melahirkan atau keguguran sebelum 4 bulan, maka tidak perlu disolatkan, tidak perlu dimandikan, dan juga tidak perlu dikafani. Dimakamkan saja. Kalaupun mau dikafani, ya dibungkus saja. Adapun jika setelah 4 bulan, maka para ulama menyampaikan, jika setelah 4 bulan, maka bayi tersebut tetap disolatkan, tetap dimandikan, dan tetap dikafani. Ini adalah jika memang ada yang keguguran di atas 4 bulan. Jadi sahabat cendekia yang merahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin contoh kan ada yang di antara sahabat semuanya mungkin ada yang kemarin kebetulan keguguran gitu, maka tetap disolatkan, dimandikan, dan dikafani jika memang usia kandungan di atas 4 bulan. Tapi kalau usia kandungan di bawah 4 bulan, maka tentu tidak perlu disolatkan karena itu adalah belum berbentuk manusia. Ini adalah kaitan dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, ya kaitan dengan bab ini. Disebutkan di dalam hadis ini? Tadi saya ulangi kaitan dengan hadis ini. Summa yursalu ilaihil malak. Kemudian diutuslah malaikat ketika usia kandungan itu sudah 4 bulan. Kemudian apa kata Rasul? Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian diperintahkan dengan 4 kalimat. Ya. Maksudnya ada diperintahkan malaikat tersebut dengan 4 kalimat. Ya. Dengan 4 catatan. Bikat birizkihi, ditentukan rizkinya, kemudian wa ajalihi dan ajalnya, wa amalihi dan amalnya, wa syaqiyun aw sa'idun, dan dia termasuk dalam kesulitan atau kebahagiaan. Yu'maru ini diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Tentu yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jelas bahwa yang memerintahkan pasti siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh." Demi Allah yang tidak kecualinya. Ya, ini merupakan kalimat sumpah yang pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kadang beliau menggunakan walladzi nafsi biyadi. Itu maksudnya adalah demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Kadang beliau bersumpah walladzi nafsu Muhammadun biyadi. Demi zat yang jiwa Muhammad ada pada dirimu. Ini adalah sumpah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah,
Ini merupakan salah satu adab dalam bersumpah, yang wajib dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bersumpah dengan nama selain Allah adalah satu kesyirikan, yakni syirik asghar atau syirik kecil. Banyak hadis yang menyebutkan kata Rasulullah SAW, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kufur dan dia telah berbuat syirik. Ini maksudnya adalah kalau kita bersumpah, maka hendaklah bersumpah dengan nama Allah. Sehingga kata Imam At-Tirmidzi, wa fussira hadzal hadis inda ba'di ahli ilmi. Sebagian ulama menafsirkan hadis ini bahwa fa'anna qaulahu faqad kafara aw asyraka. Maksudnya adalah sungguh dia telah kafir, sungguh dia telah musyrik. Itu macam apa? Alat taghlid wal hujjah. Maksudnya ini adalah merupakan menunjukkan penguatan, pemberatan atau penugasan. Wal hujjah fi dzalika hadis Ibnu Umar. Sedangkan dalil yang menguatkan tentang itu adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a Umar ya bi abi wa ummi. Umar pernah bersumpah dengan demi ibu dan ayah. Rasulullah SAW mengatakan, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala innallaha yanhakum an tahli bi abaikum. Bukankah Allah telah melarang kalian untuk bersumpah dengan nama ibu-ibu kalian atau dengan nama orang tua kalian. Jadi ini adalah alat taghlid, ya. Jadi faqad asyraka di sini adalah bukan sampai faqad kafara, bukan berarti jadi kafir, tapi maksudnya adalah ini alat taghlid. Ini menunjukkan tentang betapa beratnya orang ketika bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kata Rasulullah SAW, "Fawalladhi nafsu fawallahi alladzi la ilaha ghairu, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah." Sungguh kalian ini akan beramal. Ini kata Rasulullah. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Kalian akan beramal amalan ahli surga. Kemudian kata Rasulullah, hatta ma yakunu bainaha wa bainahu wa baina illa dira. Sehingga jarak antara dia dengan surga itu jarak dia dengan surga itu adalah hanya sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab, kemudian mendahului ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Fayamala bi amali ahlin nar, kemudian dia mengamalkan amalan ahli neraka, fayadkhuluha, kemudian orang tersebut masuk ke dalam neraka tersebut. Tapi firman Allah Subhanahu wa taala ini di antara contoh takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam hadis ini, sesungguhnya setiap kalian ada yang melaksanakan perbuatan ahli surga. Kemudian jarak antara dia dengan surga hanya satu hasta. Jarak antara dia dengan surga hanya satu hasta. Nah, ketika jarak antara dia dengan surga itu hanya satu hasta, ya, hanya satu hasta tersebut. Bagaimana? Ya, ini adalah jaraknya hanya satu hasta. Kemudian setelah itu takdir Allah, ketentuan Allah telah mendahului dia bahwa dia mengamalkan amalan ahli neraka, kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka. Bagaimana menjelaskan hadis ini? Maka Imam Ibnu Daqiq beliau menjelaskan, kata beliau, secara zahir hadis ini menunjukkan bahwa orang tersebut melakukan perbuatan yang benar dan amal itu mendekatkan pelakunya kepada surga Allah Subhanahu wa taala, sehingga jarak antara dia dengan surga sangat dekat. Ya. Jarak antara dia dengan surga sangat dekat. Kemudian ia ternyata terhalang untuk memasukinya karena takdir yang telah ditetapkan bagi dirinya di akhir masa hayatnya dengan melakukan amalan ahli neraka. Nah, ini kata Imam Ibnu Daqiq. Dengan demikian perhitungan semua amal itu tergantung pada yang dilakukannya di ujung. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung ujungnya. Tetapi, nah, kata Imam Ibnu Daqiq al-Id, beliau mengatakan, maka seperti yang tetapi bila ternyata pada akhirnya tutup dengan amal buruk, maka seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW, segala perbuatan tergantung dengan niatnya. Innamal a'malu bil khawatim. Tapi apa yang disampaikan oleh beliau? Maksudnya menurut kami hanya terjadi pada orang-orang dan keadaan tertentu saja. Artinya orang-orang yang melakukan ini hanya orang-orang tertentu saja. Adapun hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim di dalam riwayat lain mengatakan, sesungguhnya seseorang melakukan amal juga dalam pandangan manusia, tetapi sebenarnya dia adalah ahli neraka. Itu maksud dari hadis Nabi ini. Jadi maksudnya adalah ada orang yang melaksanakan amal soleh seolah-olah dia akan masuk surga. Tapi ternyata kenapa dia masuk neraka? Karena amalan yang kan di hadapan manusia seolah-olah itu amalan ahli surga. Ternyata di hadapan Allah itu bisa jadi dilakukan seperti itu. Sehingga kata Rasul, hatta ma yakuna bainahu
Fayasbiqu 'alal kitab fayamalu bi amali ahli nar. Kemudian fayadkhuluha. Dia mengamalkan amalan ahli neraka dan dia masuk neraka. Kemudian wa inna ahadukum, dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian la ya'malu bi amali ahli nar, dia melakukan amalan ahli neraka, melakukan kemaksiatan, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga jarak antara dia dengan neraka itu hanya satu hasta. Fayasbiqu 'alal kitab, kemudian ya, namun telah didahului oleh takdirnya. Fayamalu bi amali ahli jannah, kemudian dia mengamalkan amalan ahli surga, fayadkhuluha, kemudian dia masuk ke dalam surga tersebut. Nah, kata Imam Ibnu Daqiq Al-Id, yang dimaksudkan dengan hadis ini, kata beliau, al-muradu, yang dimaksudkan dengan hadis ini adalah hal semacam ini bisa saja terjadi, namun sangat jarang dan bukan merupakan hal biasa. Ini kata beliau. Kenapa? Karena kata beliau, li'annahu ghalibun fi. Itu memang kebanyakan seperti. Karena apa? Kata beliau, saya ulangi, hal semacam ini bisa saja terjadi, namun sangat jarang dan bukan merupakan hal yang biasa. Kenapa? Karena kemurahan, keluasan, rahmat Allah bagi manusia. Yang banyak terjadi itu adalah justru orang yang buruk berubah menjadi orang baik. Sangat jarang orang baik berubah menjadi orang yang buruk. Kenapa? Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya, disebutkan inna rahmati sabaqat ghadabi. Dalam hadis qudsi disebutkan, sesungguhnya rahmatku mendahului kemarahanku. Ini menunjukkan adanya kepastian takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita semuanya berdalil dengan takdir bahwa kenapa Anda tidak melakukan kebaikan, maka kemudian dia berdalil dengan takdir tersebut. Maka ini tentu tidak dibenarkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, sedikit sekedar tambahan saja kaitan dengan bab ini. Maka kalau kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka adalah beriman kepada takdir ini ada urutannya. Ada urutannya kalau kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, atau rukun beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah harus beriman kepada ilmu Allah. Beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala berarti harus beriman kepada ilmu Allah yang merupakan deretan sifat-sifatnya sejak azali. Dia mengetahui segala sesuatu. Itu yang pertama. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu, tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah. Yang kedua adalah hendaklah kita beriman kepada kitabatullah, penulisan takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dapat beriman kepada takdir Allah Subhanahu penulisan takdir Allah. Di sini mukmin harus beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala menulis dan mencatat takdir atau ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga adalah hendaklah kita juga beriman, ya, setelah beriman kepada penulisan takdir Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah hendaklah kita semuanya juga adalah beriman kepada masyiatullah, kehendak Allah, dan kudratullah, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baru yang terakhir, yang keempat adalah beriman kepada penciptaannya. Ini adalah kalau kita berbicara tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi, dan diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah jami'an. Tapi dari hadis yang agak panjang ini, ada beberapa poin penting mungkin yang bisa kita ambil pelajaran. Pertama, hadis ini menegaskan kembali tentang posisi Rasulullah SAW. Ya. Tadi disebutkan as-sadiqul masduq. Rasul itu di mata para sahabat beliau adalah orang yang sangat mulia. Beliau adalah as-sadiq al-masduq. Beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan apa yang beliau bawa. As-sadiqul masduq, yang jujur lagi dipercaya. Kemudian juga ini adalah merupakan tingkat siqah yang paling tinggi yang dimiliki oleh para sahabat Rasulullah SAW. Kenapa Rasul as-sadiqul masduq? Karena Rasulullah SAW itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua yang diucapkan itu bukan berasal dari hawa nafsunya, tapi semua yang diucapkan oleh Rasul semuanya adalah berdasarkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga kata Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan surat An-Najm, ya, surat ke-53 ayat ke-3 sampai ayat ke-4 ini, kata Imam Ibnu Katsir, innama yaqulu ma amara bihi. Sesungguhnya dia hanyalah mengatakan apa ma umira bihi. Innama yaqulu ma umira bihi. Sesungguhnya Rasul itu hanyalah mengatakan apa yang diperintahkan kepadanya. Yuballighu ilan nasi kamilan muwaffiran min ghairi ziyadatin wala nuqsan.
Beliau menyampaikan kepada manusia secara sempurna dan lengkap, tanpa ditambah dan tanpa dikurangi. Kama rawahul Imam Ahmad, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bahkan kata Abdullah bin Amr, dahulu saya menulis semua sesuatu yang saya dengar dari Rasulullah SAW. Kemudian ketika itu, ya, supaya apa? Supaya saya gampang menghafalnya. Kemudian setelah itu, ya, setelah Rasul ketika Abdullah bin Amr menulis semua yang disampaikan oleh Rasul, kemudian orang-orang Quraisy melarang saya. Kemudian mereka mengatakan, engkau menulis semua yang kau dengar dari Rasulullah SAW, padahal Rasul adalah manusia biasa. Dia bisa bicara dalam keadaan marah, dalam keadaan sedih, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu, ya, kemudian setelah itu akhirnya apa? Akhirnya wa Rasulullah SAW basyar. Rasul adalah seorang manusia. Ya takallama fil ghadab. Mungkin saja beliau ngomong dalam keadaan marah, dalam keadaan tenang, dan lain sebagainya. Fa'amsaktu adil kitab, kata Abdullah bin Amr, kata beliau, setelah saya mendengar itu, maka saya berhenti untuk menulis. Kemudian disebutkanlah hal tersebut kepada Rasul, kemudian kata Rasul, tulis saja, nggak apa-apa. Fawalladhi nafsi biyadihi, ma kharaja minni illah. Kata Rasulullah SAW, tidak ada yang keluar dari mulut saya kecuali kebenaran. Kenapa? Karena berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pelajaran pertama. Jadi kedudukan Rasulullah SAW. Yang kedua, pemirsa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah hadis ini menceritakan tentang tahapan penciptaan manusia dalam rahim ibunya. Ya, yang ini di masa sekarang, di masa modern ini, di dunia modern ini, apa yang disampaikan oleh Nabi ternyata benar. Bahkan hal ini juga diperkuat oleh ayat Al-Quran. Bisa lihat di dalam surat 23, surat Al-Mu'minun, ayat ke-12 sampai ayat ke-14, tentang proses penciptaan. Jadi di dalam Al-Quran dijelaskan, di dalam hadis Nabi juga dijelaskan, dan ternyata ini adalah dibenarkan juga oleh ilmu pengetahuan. Kemudian pelajaran ketiga yang kita ambil, hadis ini menyebutkan bahwa ditiupkannya ruh ke janin yang ada dalam perut seorang ibu adalah ketika janin tersebut berusia 120 hari atau 4 bulan. Hal ini berimplikasi kepada berbagai permasalahan fikih yang tadi sudah disebutkan. Aborsi, kemudian juga tentang nifas, kemudian juga bagaimana jika janin meninggal dunia ketika usia keguguran, seorang ibu keguguran, bagaimana janinnya apakah disolatkan dan dimandikan dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah kaitan dengan implikasi dari hukum fikih yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kemudian berikutnya, yang keempat, pada hadis ini juga disebutkan adanya malaikat meniupkan ruh. Sebagaimana telah masyhur pula ada malaikat yang nyawa, ada penjaga surga, penjaga neraka, mencatat amal. Ternyata di situ juga ada malaikat yang mencatat yang tugasnya adalah muwakkal bil janin. Ada malaikat yang tugasnya adalah untuk mengurus janin. Artinya malaikat ini adalah sangat banyak, dan malaikat adalah disebutkan la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian yang kelima, pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa hadis ini menyebutkan takdir Allah bagi setiap hamba berupa rizki, ajal, amal, bahagia, dan kesulitan. Sehingga setiap manusia tidak dapat mengelak rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap mereka. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami, ya, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kami. Huwa maulana, dialah Allah pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah hendaklah setiap orang beriman bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seorang mukmin hendaklah mengimani tentang takdir ini, baik takdir buruk ataupun takdir baik. Semua merupakan ketentuan Allah yang hikmahnya selalu baik bagi Allah bagi hambanya. Dengan mengimani ini secara benar, maka seorang mukmin tidak akan pernah gundah, tidak akan pernah lelah, tidak akan merasa khawatir dan takut terhadap kematian dan kemiskinan di dunia ini. Di masa-masa sekarang ini tentu kita lebih memperkuat lagi beriman pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di hadis ini salah satu contoh takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah takdir Allah kaitan dengan amal manusia. Telah banyak contoh yang membuktikan kebenaran hadis ini. Banyak manusia yang berubah di akhir masa hidupnya. Yang tadinya dia seorang ahli maksiat, tapi ternyata di penghujung hayatnya justru dia menjadi hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah yang menciptakan kamu dan apa-apa kamu yang kamu lakukan. Mungkin sering ada pertanyaan. Jika Allah telah menentukan takdir hidup kita, seperti apa, sehat, dan sebagainya, terus ngapain gitu ya? Lalu buat apa kita diperintah beribadah? Kan sudah ada ketentuan. Ini kan ada pertanyaan seperti ini. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan secara gamblang. Saya bacakan penjelasan beliau. Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan ini dan menjadikan akidah dan madhab mereka bahwa manusia berbuat karena pilihannya.
Dia berkata karena pilihannya, sebagaimana yang diinginkan. Artinya dia berbuat dan berkata sebagaimana yang diinginkan. Tetapi kehendak dan pilihan itu mengikuti atau di bawah cakupan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Qudratullah wa masyiatullah. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah juga mengimani bahwa kehendak Allah itu mengikuti hikmahnya. Dan sesungguhnya kehendaknya Subhanahu wa taala bukanlah kehendak semata-mata, melainkan kehendak yang disebabkan oleh hikmahnya. Karena di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, di antara asma dan sifat Allah adalah Al-Hakim. Allah itu maha bijaksana. Dialah raja yang memberikan keputusan segala sesuatu, baik alam dan syariat, dan memutuskan pula baginya amal dan perbuatan. Dan Allah Ta'ala dengan hikmahnya menentukan hidayah bagi siapa yang Allah kehendaki, dan bagi siapa yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa dia menghendaki kebenaran dan hatinya pun tetap istiqomah. Dan dia juga menetapkan kesesatan bagi yang bagi siapa yang tidak berbuat demikian, bagi siapa yang berpaling dari Islam, dia menyempitkan dadanya seakan dia naik langit. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala maka sesungguhnya hikmah Allah Subhanahu wa taala tidak hendak hal ini terjadi pada orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ketahuilah baginya Allah akan memperbaharui tekadnya dan merubah kehendaknya dari yang satu kepada kehendak yang lain. Ini adalah kaitan bab dengan bab takdir. Jadi intinya adalah kita beriman kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di rahmat Allah SWT yang ketujuh, hadis ini juga menunjukkan bahwa penghujung hidup seorang sangat menentukan kehidupan akhiratnya. Oleh karena itu, sangat baik bagi seorang muslim selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Allah menghapus apa yang dia kehendaki dan dia menetapkan apa yang dia kehendaki. Wa innahu ummul kitab dan di sisi Sa'altu Mujahid, kata Imam Mansur mengatakan, saya pernah bertanya kepada Imam Mujahid. Fakultu, saya berkata, aro'aita du'aan apa ahadan? Ya. Tahukah engkau apakah pendapat tentang doa salah seorang di antara kami? Allahumma in kana ismi fis su'ada fa'atbithu fihi. Ya Allah, jika engkau takdirkan kami. Ya Allah, jika namaku berada pada deretan orang-orang yang bahagia. Ya Allah, tetapkanlah kebahagiaan itu. Wa in kana fil asqiya, ya Allah, jika kami termasuk orang-orang yang deretan nama-nama yang termasuk yang tidak bahagia, yang merugi, orang yang celaka, maka pamhuhu, ya Allah, hapuslah takdir tersebut, waj'alhu fis su'ada, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bahagia. Inilah doa yang diajarkan oleh salafus saleh kaitan dengan bab ini. Artinya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abdullah bin Mas'ud pernah berdoa, ya Allah, jika engkau tetapkan aku pada kelompok orang yang malang, maka hapuslah aku dan tetapkanlah aku pada golongan orang-orang yang bahagia. Makanya kata Rasul, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa taala kecuali doa. Wala yazidu bil umri illa bir, dan tidak akan bisa menambah usia kecuali karena kebaikan. Artinya Bapak Ibu hormat Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mengusahakan diri untuk supaya kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Sehingga sebagai penutup dari saya adalah amal perbuatan itu dinilai dari akhirnya. Maka hendaklah manusia itu tidak terpedaya dengan kondisi saat ini. Justru harus selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keteguhan dan akhir yang baik ataupun akhir yang husnul khatimah. Ini yang harus selalu kita perjuangkan. Bagaimana supaya kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu saja mungkin yang kami sampaikan kaitan dengan bab hadis keempat ini. Semoga ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah, menambah semangat kita untuk beribadah, dan kita lebih kuat lagi dalam menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian di dunia ini, wabil khusus mungkin di masa-masa pandemi seperti ini. Barakallahu fikum. Saya kembali ke Ustaz Ilham. Monggo Ustaz Ilham, kalau ada yang mau bertanya. Baik Ustaz, jazakallah. Alhamdulillah. Ada masuk nih di kolom komentar itu dari Bu Yuli ya, tentang tadi tentang janin ya. Nah, kalau ini posisinya ketika janinnya udah 4 bulan masih hidup, tapi untuk keselamatan ibunya berarti harus harus dilahirkan. Nah, itu bagaimana hukumnya gitu. Atau misalkan tadi ya harus dilahirkan, jadi emang hukumnya kan tadi kalau yang 4 bulan itu tidak boleh ya
Tapi ini kalau yang sekarang pertanyaannya itu sudah 4 bulan, sudah hidup, Ya. nah ini demi keselamatan ibunya harus dilahirkan, ini bagaimana hukumnya? Ya, tapi ini tentang aborsi ya. Jadi tentang aborsi ini tadi disampaikan bahwa seluruh ulama sepakat bahwa jika aborsi dilakukan pada usia kandungan 4 bulan ke atas, ya, itu tidak dibolehkan. Ini para ulama sepakat. Jadi jika tanpa ada udzur seseorang melakukan aborsi dan usia kandungan 4 bulan ke atas, dan 4 bulan kan sudah ditiupkan ruh, maka para ulama sepakat itu tidak dibolehkan. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili di dalam Fiqhul Islami wa Adillatuhu, kata beliau, ittafaqul ulama ala tahrimil ijhad duna udrin. Para ulama sepakat atas haramnya aborsi tanpa ada udur ba'da syahrir rabi, ay ba'da mi'a wa isrina yauman, ya, yaitu setelah kandungan usia 4 bulan atau 120 hari mimba dilhamli, dari mulai awal kehamilan. Wa yu'addu dzalika jarimatun mujibatun lil ghurrah. Maka orang yang melakukan aborsi kalau kandung 4 bulan tanpa ada udzur tersebut, maka itu termasuk kejahatan pembunuhan terhadap permulaan kehidupan manusia. Karena dia sudah berbentuk itu, maka orang ini dia mendapatkan hukuman, yaitu ghurrah. Jadi dia akan ada hukumannya. Ini adalah karena dia termasuk orang yang membunuh. Termasuk juga di dalam ensiklopedia fikih yang diterbitkan oleh Kementerian Agama juga seperti itu. Nah, tetapi bagaimana tadi pertanyaan dari Bu Yuli ini, ya, dari Bu Yuli ini, bagaimana jika menurut analisa dokter, ini janinnya ada dalam kandungan, apa hidup, tetapi ya kalau meninggal dalam kandungan jelas sesuatu. Ini ternyata janinnya hidup. Nah, tetapi seandainya dilanjutkan terus, ini akan membahayakan buat janin, akan membahayakan buat ibu. Maka bagaimana? Tetapi jika kandungan tersebut setelah dianalisa oleh dokter terpercaya membawa bahaya yang jelas bagi ibunya dan mengancam kehidupan ibunya tersebut, dan jika dipaksakan maka akan membawa kematian bagi ibu dan bayi sekaligus, maka para ulama membolehkan, ya, menggugurkan bayi tersebut baik sebelum 4 bulan ataupun setelah 4 bulan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih al-irtikabu akhafud dararain, memilih atau menjalankan madarat yang paling ringan di antara dua madarat. Maka nyawa si ibu lebih layak diselamatkan dibanding janin. Ya. Dengan dalil, ya, di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 32, barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Tetapi sebagian kalangan ya, mengatakan tidak dibolehkan. Ya, kenapa? Karena kemungkinan wafat seorang ibu itu kan mauhum, ya, masih belum jelas, masih samar-samar. Begitu juga kematian seorang ibu karena kehamilan tersebut masih mauhum, masih belum jelas. Nah, maka kata beliau, fala yajuzu qatlu adamiyyun hayyun li amrin mauhum, maka tidak dibolehkan, ya, membunuh manusia hidup karena alasan yang masih samar tersebut. Jadi hukumnya adalah, saya lebih cenderung kepada ulama yang mengatakan dibolehkan, tetapi tentu coba cari second opinion. Jadi kalau sudah datang ke satu dokter, ini berbahaya loh Pak, atau berbahaya Bu, bagi kesehatan ibu, maka ternyata ya datang lagi ke dokter lain mungkin sebagai pembanding. Nah, seandainya dokter percaya kaitan istiqah, kemudian juga warok, dia sangat tahu kaitan dengan menjaga kebaikan agama dan sebagainya, maka kondisi seperti itu maka tidak jadi masalah untuk keselamatan ibu tersebut. Ya, itu barangkali bisa dilahap kaitan dengan hukum ini. Wallahu a'lam. Baik, Zat. Selanjutnya pertanyaannya adalah yang lain ada dari Bapak Hasbi. Apakah doa anak soleh bisa merubah takdir orang tuanya di akhirat? Zat. Ya, jadi sekali lagi adalah doa itu bisa merubah apapun. Tetapi perubahan doa tentu juga dengan apa? Perubahan doa dengan apa? Dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya adalah atas ketentuan Allah. Tadi makanya tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali qada, kecuali doa kan. Itu jelas hadisnya. Tetapi ketika kita berdoa dan Allah juga tahu ketika perubahan qada tersebut itu semuanya atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah, makanya tadi beriman kepada takdir Allah itu kan pertama beriman kepada ilmu Allah. Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kedua beriman bahwa takdir Allah itu sudah tercatat. Yang ketiga di sini masyiatullah wa qudratullah. Kehendak Allah, dan tentu juga kita beriman kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoa, ya tentu dengan doa tersebut masyiatillah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala juga akan berubah.
Sehingga sangat mungkin saja akan berubah. Apapun bisa berubah sesuai dengan masyiatillah. Tugas kita adalah berdoa, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan diantaranya ada orang tua yang dimasukkan ke dalam neraka, ternyata bisa juga diambil oleh anaknya kan. Tapi ada juga orang tua yang ditarik oleh anaknya ke neraka ketika dia tidak mengajarkan kebaikan-kebaikan. Makanya doa yang diajarkan oleh Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa ini adalah berlaku baik orang tua kita masih hidup, termasuk juga orang tua kita sudah meninggal dunia. Kita berbuat baik kepada orang tua kalau sudah masih hidup, jelas pahalanya besar. Bahkan pernah saya sampaikan di Cendekia Muda ya waktu itu, kaitan dengan amalan yang berpahala haji, salah satunya berbuat baik kepada orang tua. Kalau masih hidup, jelas berbuat baiknya. Kalau sudah meninggal dunia, kita tetap masih bisa berbuat baik kepada mereka. Salah satunya dengan memohonkan ampun kepada orang tua. Jadi, dengan doa itu bisa merubah. Tapi tadi, perubahannya juga adalah atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali, wallahu a'lam. Maka mungkin pertanyaan yang lain. Nampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ustaz. Alhamdulillah. Kita baik, insyaallah. Bentar, ya sekitar 45 menit, maksimal 1 jam. Tapi insya Allah kita rutinkan setiap hari Selasa. Jangan lupa hari Selasa depan hadir kembali di jam dan kesempatan yang sama di channel YouTube Cendekia Muda. Demikian, mangga Ustaz Ilham. Ya, baik. Alhamdulillah, sahabat Cendekia Muda. Hari ini kita telah dapat pencerahannya tausiah dari Ustaz Abdurrahman Wahid tentang hadis keempat. Insyaallah hari Selasa depan kita akan lanjut ke hadis kelima. Baik, sahabat Cendekia Muda, kita tutup kajian pagi hari ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.